Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9, kelas A, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember, akan mendemonstrasikan tugas besar kami pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 dengan judul Pujasan, Aplikasi Layanan Pesan Antar Makanan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kamelia Rizkyana dengan NIM akhir 1058. Saya Talisa Sabila Kufanda dengan NIM akhir 1064. Saya Kanina Auditya Ramlan dengan NIM akhir 1045. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai demonstrasinya. Begitu program dijalankan, kita akan ditampilkan pada menu utama. Di sini ada opsi untuk masuk ke dalam program dengan cara login atau sign in. Di login ini, kita akan diminta untuk memasukkan username yang sudah tercatat di file daftar pengguna .csv. Namun apabila username yang kita masukkan salah atau tidak tercatat di file tersebut, maka akan muncul notifikasi bahwa username ini tidak dikenal. Dan kita akan diberi kesempatan untuk mencoba kembali selama 3 kali. Apabila kita sudah 3 kali salah memasukkan username, maka kita akan dikembalikan ke menu utama tadi. Selanjutnya, fitur sign in. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan username baru yang tidak terdapat di daftar pengguna .csv tadi. Misalnya di sini username-nya adalah pembeli 2. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan password. Selanjutnya akan ditampilkan opsi untuk memilih peran yang akan dijalankan di program nanti. Kita dapat memilih untuk menjadi pembeli atau penjual. Misalnya di sini kita akan memilih untuk menjadi pembeli. Nah, di sini apabila kita sebagai penjual, kita bisa login menggunakan username dari nama stand penjual. Misal nama tokonya adalah, kemudian menginputkan passwordnya. Nah, di sini untuk masuk saat masuk kita akan disuguhkan oleh dua fitur yaitu kelola menu dan kelola orderan. Untuk kelola menu sendiri terdapat beberapa pilihan yaitu lihat menu, tambah menu, ubah menu, dan hapus menu. Untuk pilihan yang pertama yaitu lihat menu, di sini penjual dapat melihat apa saja list menu yang mereka miliki dan begitu pula harganya. Kemudian penjual juga dapat menambahkan menu yang belum tertera pada daftar menu. Misalkan di sini ditambahkan mie goreng dengan harganya yaitu 5.000. Di sini terdapat tulisan bahwa menu baru berhasil ditambahkan. Untuk melihatnya kita dapat melihat di lihat menu. Nah, di sini menu mie goreng berhasil ditambahkan begitu pula dengan harganya. Kemudian penjual juga dapat mengubah menunya dengan memasukkan nama menu yang ingin diubah. Dan di sini kita akan mengubah menu mie goreng. Apabila mie goreng ini berada di daftar menu, maka selanjutnya akan ada tulisan apakah Anda ingin mengubah nama atau harga menu. Di sini kita akan mengubah keduanya. Pertama akan diminta untuk memasukkan nama yang baru. Kemudian harganya yang baru juga. Di sini tertulis bahwa menu mie goreng berhasil diubah menjadi mie kuah dengan harga 4.000. Kita dapat melihatnya di lihat menu. Di sini sudah terubah nama menunya dan harganya juga. Kemudian penjual juga dapat menghapus menu yang mereka miliki. Misal di sini kita akan menghapus menu mie kuah.
Di sini tertulis bahwa Mikuah berhasil dihapus. Untuk melihatnya, kita lihat di lihat menu. Nah, di lihat menu, di sini sudah tidak terlihat ada Mikuah. Kemudian kembali ke menu utama. Fitur yang kedua yaitu kelola orderan. Di kelola orderan ini, penjual memiliki beberapa pilihan, yaitu melihat pesanan belum diproses, mengubah status pesanan, dan melihat arsip pesanan. Untuk melihat pesanan yang diproses, di sini penjual dapat melihat eh, menu apa saja yang belum diproses. Kemudian kembali, apabila ingin mengubah status pesanannya, di sini penjual dapat memilih pilihan yang kedua, dan di sini akan dilihatkan menu yang belum diproses, dan apabila penjual ingin mengubah statusnya, penjual akan diminta untuk memasukkan nomor pesanan yang ingin diubah. Misal di sini 15. Di sini tertulis bahwa status pesanan nomor 15 berhasil diubah menjadi sudah. Kemudian penjual juga dapat melihat arsip pesanan. Nah, di sini akan terlihat pesanan yang ter sudah dilakukan, sudah selesai oleh stand mereka. Kemudian keluar. Selanjutnya adalah fitur admin. Fitur admin ini bisa kita akses hanya lewat login saja dengan username yang sudah tercatat di daftar pengguna.csv. Kita akan diminta untuk memasukkan username serta password yang sudah tercatat tadi. Kemudian di fitur admin ini, fitur-fiturnya ada fitur kelola user, catatan penjualan, dan kelola voucher. Di fitur kelola user ini terdapat fitur lihat daftar pengguna, ubah penjual, dan hapus penjual. Kemudian di fitur lihat daftar pengguna ini dibagi lagi menjadi lihat daftar penjual dan lihat daftar pembeli. Misalnya kita di sini akan melihat daftar penjual yang terdapat di program ini. Akan muncul username, password, serta peran dari akun-akun tersebut. Selanjutnya, di daftar pembeli akan tercatat juga username, password, dan perannya. Tetapi bedanya di sini perannya adalah pembeli. Kemudian selanjutnya di fitur ubah penjual, kita dapat mengubah nama penjual yang terdapat pada daftar tersebut. Misalnya di sini kita ingin mengubah penjual dengan username Warmindo. Selanjutnya kita akan diminta untuk mengkonfirmasi apakah kita benar-benar akan mengubahnya. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan nama baru untuk user tersebut. Nah, username yang baru tersebut akan tersimpan di daftar penjual. Selanjutnya bisa kita lihat lagi di lihat daftar pengguna yang khusus penjual. Di situ ditampilkan bahwa username yang tadi sudah berubah menjadi Warmindi. Kemudian kita akan mengakses fitur selanjutnya yaitu hapus penjual. Di sini akan ditampilkan daftar penjual yang ada dan kita akan diminta untuk memasukkan nama user yang ingin kita hapus. Misalnya di sini kita mau menghapus Warmindi dari daftar. Selanjutnya akan diminta untuk mengkonfirmasi apakah kita benar-benar akan menghapus akun tersebut.
Kemudian kita bisa cek lagi, dilihat daftar pengguna, yang lihat daftar penjual. Di situ bisa dilihat bahwa penjual tadi dengan username Warbindi sudah terhapus dari daftar. Fitur selanjutnya adalah catatan penjualan. Di fitur catatan penjualan ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada ringkasan penjualan, detail penjualan per stand, dan statistik. Di fitur ringkasan penjualan ini akan ditampilkan nama stand yang terdapat di daftar, total penjualan mereka, dan jumlah transaksi yang sudah mereka dapatkan. Kemudian akan ditampilkan juga stand yang terlaris. Selanjutnya, detail penjualan per stand. Di fitur ini akan ditampilkan menu, jumlah terjualnya menu tersebut, dan total pendapatan dari menu tersebut, dan dibagi berdasarkan stand-nya. Kemudian, yang ketiga adalah statistik. Di statistik ini akan ditampilkan total penjualan dari seluruh stand yang ada, rata-rata penjualan per stand, dan juga kontribusi penjualan per stand. Selanjutnya, yang terakhir adalah kelola voucher. Di fitur kelola voucher ini, kita dapat melihat voucher yang ada, menambahkan voucher, mengubah voucher, dan menghapus voucher. Pertama, kita akan mencoba melihat voucher yang ada di daftar. Akan ditampilkan kode voucher dan persentase diskon dari voucher tersebut. Selanjutnya, di fitur kedua, kita bisa menambahkan voucher dengan memasukkan nama voucher yang kita inginkan. Misalnya di sini kita akan memberi nama Januari 01. Selanjutnya, kita akan diminta untuk memasukkan persentase diskon dari voucher tersebut. Misalnya di sini diskonnya sebesar 10. Akan ditampilkan bahwa kode voucher yang kita masukkan tadi berhasil ditambahkan. Selanjutnya, kita akan mengecek di lihat voucher. Ditampilkan kode voucher yang tadi kita masukkan beserta persentase diskonnya. Selanjutnya, kita akan mengakses fitur selanjutnya, yakni ubah voucher. Akan ditampilkan daftar voucher tersebut, kemudian kita akan diminta untuk memasukkan nama voucher yang ingin kita ubah. Misalnya di sini yang Januari 01 tadi akan kita ubah. Dan kemudian kita konfirmasi ya. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan nama baru untuk voucher tersebut. Misalnya di sini kita ganti menjadi Januari 02. Selanjutnya akan diminta untuk memasukkan diskon yang baru. Misalnya di sini kita masukkan 15. Akan muncul notifikasi voucher yang tadi berhasil diubah menjadi nama voucher yang baru dengan potongan harga yang baru. Selanjutnya, kita akan mencoba fitur selanjutnya, yakni fitur hapus voucher. Di sini akan ditampilkan daftar voucher dan kita akan diminta untuk memasukkan nama voucher yang dihapus. Misalnya, kita akan menghapus kode voucher Januari 02. Januari 02 berhasil dihapus. Kemudian, kita bisa mengakhiri program ini dengan kembali ke menu utama. Dan keluar dari program. Nah, sampai di situ saja demonstrasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.